Baik, di sini ada alat dan bahan untuk pemeriksaan Antonia Uteri, KBI dan KBE. Yang pertama ada gel, ada hand sanitizer, ada cairan RF, ada spigonometer, ada beko, ada partuset, ada selang kateter, ada tablet misoprostol, ada spek yang berisi oksitosin, ada ampul revometrin, dan ada spek. Ada hand flu steril, ada alat APD, ada kasa steril, dan yang terakhir ada cairan chlorine. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, sebaiknya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Yang pertama, membuka perhiasan, lalu turunkan tangan tadi sampai siku. Ambil hand sanitizer, telapak tangan, lalu digosok. Lalu ke punggung jari, ke sela-sela jari, ke punggung jari secara mengunci, ibu jari secara bergantian. Yang terakhir, ujung jari. Lakukan secara bergantian. Untuk pemakaian hand sanitizer memakan waktu 20 detik dan untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir memerlukan waktu 30 detik. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya untuk menutup sapiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi pasien. Permisi Ibu, saya di sini dengan Bidan Latifa. Ibu di sini mengalami pendarahan karena rahim Ibu tidak berkontraksi dengan baik. Dan saya akan melakukan tindakan pada Ibu di mana tangan kanan saya akan masuk ke jalan lahir Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Kalau begitu saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Lalu atur posisi pasien dengan senyaman mungkin. Ibu permisi ya Bu, kakinya ditekuk dan dibuka Bu. Simpan perlak di bawah bokong pasien. Ibu, permisi Bu. Lakukan masase terlebih dahulu sebelum melakukan KBI dan KBE. Masase pundus uterus kurang lebih 13 detik. Karena setelah dilakukan masase uterus masih tidak berkontraksi, maka lakukan pengecekan daerah vagina Ibu. Pastikan tidak ada stosol dan tidak ada sisa plasenta atau selaput plasenta. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata uterus masih tidak berkontraksi, maka kosongkan kandung kemih, lalu bersihkan daerah vagina Ibu. Ibu permisi Bu. Lalu periksa kandung kemih dengan cara memasukkan kateter untuk mengosongkan urin yang ada. Ibu permisi, saya akan memasukkan selang kateternya. Ibu tarik napas ya Bu. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeluaran sisa urin, ternyata masih tidak berkontraksi, maka kita lakukan KBI, kompresi bimanual internal, yaitu dengan cara memasukkan tangan kita secara obstetrik sampai ponik interior, yaitu maksimal 5 menit. Kemudian letakkan tangan pada ponik anterior, kemudian letakkan dinding anterior uterus, sementara telapak tangan kiri kita letakkan pada dinding belakang uterus. Bagian luar menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan. Kemudian tetap berikan tekanan pada uterus. Jika uterus berkontraksi, maka lanjutkan KBI selama 1-2 menit dan keluarkan tangan secara perlahan dari vagina dan lanjutkan dengan pengawasan kala 4. Jika uterus tidak berkontraksi, maka anjurkan keluarga untuk melakukan KBE, kompresi bimanual eksterna. Kemudian, mengajarkan keluarga untuk melakukan KBE, yaitu letakkan tangan kanan pada dinding uterus, kemudian letakkan tangan yang lain pada dinding abdomen, yaitu tepatnya di belakang korpus uteri. Usahakan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin dan melakukan penekanan uterus di antara kedua tangan untuk melakukan kompresi pembuluh darah di dinding uterus.
Sementara keluarga pasien melakukan KBI, maka bidan mengeluarkan tangan secara perlahan. Lepaskan handscoon untuk mempersiapkan obat-obatan. Lalu, siapkan obat-obatan serta infus. Patahkan endometrin sebanyak 2 mg. Kemudian suntikan kepada ibu secara IP. Pastikan pasien tidak memiliki riwayat hipertensi. Lalu berikan obat misoprostol 600-1000 mg. Lakukan infus, kemudian patahkan ampul sebanyak 20 unit oksitosin ke dalam larutan RL 500 cc. Habiskan RL secepat mungkin. Ibu, alhamdulillah ya, kontraksi ibu sudah berjalan bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pemantauan kala 4. Ibu sekarang istirahat yang cukup ya Bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin dipertanyakan Bu? Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu.